Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas C dengan materi Arduino mikrokomputer yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Rafli, dengan NIM A1S1 24071. Saya bernama Sitesa dengan NIM A1S1 24008. Saya Pori Aisyah dengan NIM A1S1 24087. Saya Rahmawati dengan NIM A1S1 24072. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli dengan NIM A1S1 24071. Saya di sini perwakilan dari kelompok 4 yang membahas materi tentang Arduino. Baik, langsung saja mungkin ke pengertian Arduino itu sendiri. Arti dari Arduino di sini adalah sebuah rangkaian elektronik yang memiliki suatu komponen utama, chip mikrokontroler. Mikrokontroler yang disebutkan di sini adalah sebagai sebuah chip atau IC yang dapat diprogram melalui komputer. Arduino juga adalah kit elektronik atau papan rangkaian elektronik open source yang di dalamnya terdapat komponen utama, yaitu sebuah chip mikrokontroler dengan jenis AVR dari perusahaan Atmel. Tujuan dari adanya mikrokontroler untuk membaca input dengan memprosesnya hingga menimbulkan output. Sekitar tahun 2005, penciptaan Arduino berasal dari teori oleh Hernando Barragan di Italia. Dari adanya teori tersebut, kemudian ini dikembangkan oleh Massimo Banzi dan David Quartiels yang menamainya sebagai Arduino of Ivrea. Kemudian, alat tersebut berganti nama yang diambil dari bahasa Italia menjadi Arduino. Perangkat kerasnya open source. Perangkat keras Arduino berbasis mikrokontroler Atmega 8, Atmega 168, Atmega 328, dan Atmega 1280. Dan yang terbaru saat ini yaitu Atmega 2560. Yang selanjutnya yaitu fungsi dari Arduino. Fungsi utama dari Arduino adalah untuk mengendalikan dan memantau beragam perangkat elektronik. Arduino menjadi fondasi bagi pembuatan berbagai proyek kreatif seperti robot, kendaraan otomatis, sistem pemantauan lingkungan, dan lebih banyak lagi. Di bawah ini ada beberapa contoh yang akan saya bacakan dari penggunaan Arduino yang umum. Seperti yang pertama yaitu Internet of Things atau IoT. Arduino memungkinkan penghubungan berbagai perangkat ke internet. Dengan Arduino, kita dapat mengontrol dan memantau perangkat tersebut dari jarak jauh, membuka pintu otomatis, mengatur suhu ruangan, atau bahkan mengontrol lampu rumah dari smartphone. Yang kedua yaitu robotika. Arduino digunakan dalam berbagai aplikasi robotika, mulai dari robot mobil yang dapat mengikuti garis, robot lengan yang dapat mengambil objek, hingga quadcopter yang dapat terbang secara mandiri. Yang ketiga yaitu otomatisasi. Arduino menjadi solusi utama untuk mengotomatisasi sistem-sistem tertentu, seperti sistem irigasi yang dapat mengatur waktu dan jumlah air yang diberikan kepada tanaman secara otomatis. Yang keempat yaitu pendidikan. Karena kemudahan penggunaan dan fleksibilitasnya, Arduino sangat populer di dunia pendidikan. Dengan Arduino, konsep dasar tentang elektronika dan pemrograman dapat diajarkan dengan lebih mudah dan menyenangkan. Adapun komponen Arduino. Arduino terdiri dari beberapa komponen utama. Antara lain, yang pertama yaitu mikrokontroler. Komponen ini berfungsi sebagai otak dari Arduino yang mengatur dan mengendalikan perangkat fisik. Mikrokontroler yang sering digunakan pada Arduino adalah seri Atmega yang tersedia
dalam berbagai tipe dengan kemampuan yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu pin input atau output. Pin-pin ini digunakan untuk menghubungkan sensor motor dan perangkat eksternal lainnya ke Arduino. Memungkinkan interaksi dengan dunia di sekitarnya. Yang ketiga yaitu port USB. Port ini digunakan untuk menghubungkan Arduino ke komputer yang memfasilitasi proses pemrograman dan komunikasi data antara keduanya. Yang keempat atau terakhir yaitu power jack. Komponen ini digunakan untuk menyuplai data eksternal ke Arduino, terutama saat proyek memerlukan lebih banyak daya daripada yang dapat disediakan melalui port USB. Baik, selanjutnya saya berikan kepada rekan saya yang akan melanjutkan dari materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan NIM A1S124083. Saya di sini akan memaparkan materi tentang kelebihan Arduino dan kelemahan Arduino. Langsung saja kita masuk ke kelebihan Arduino. Kelebihan Arduino: tidak perlu perangkat chip programmer karena dalamnya sudah ada bootloader yang akan mengenai upload pemrograman dari komputer, sehingga memiliki sarana komunikasi USB, sehingga pengguna laptop yang tidak memiliki port serial RS-323 bisa menggunakannya. Memiliki modul siap pakai atau slide yang bisa ditancapkan pada board Arduino, contohnya slide GPS, internet, dan lain-lain. Kelebihan lainnya adalah 1. Open source. Arduino merupakan platform open source yang berarti semua informasi desain perangkat keras dan perangkat lunaknya dapat diakses dan digunakan oleh siapa saja. Kedua, mudah dipelajari. Bahasa pemrograman Arduino dirancang sederhana dan mudah dipahami, menjadikannya pilihan ideal bagi pemula yang ingin belajar tentang elektronika dan pemrograman. Ketiga, komunikasi yang besar. Arduino didukung oleh komunikasi global yang besar, yang menyediakan berbagai sumber daya, tutorial, dan forum diskusi untuk membantu pengguna, terutama pemula dalam memulai proyek mereka. Keempat, fleksibilitas. Arduino sangat fleksibel dan dapat digunakan dalam berbagai jenis proyek, mulai dari yang sederhana seperti pengendali lampu hingga aplikasi yang lebih kompleks seperti robotika atau sistem otomatisasi rumah. Lanjut, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu kekurangan Arduino. 1. Tidak bisa diinstal oleh OS. Tidak dapat digunakan oleh perangkat komputer pribadi. Kedua, modifikasi program sulit. Untuk mengubah atau memodifikasi program lama, seluruh program harus dimodifikasi. Ketiga, tidak ada modul built-in. Beberapa tipe Arduino tidak menyediakan model wired atau wireless secara built-in. Keempat, kapasitas memori kecil membatasi pengguna proyek yang sangat kompleks. Kelima, ruang penyimpanan terpotong. Ruang penyimpanan terbatas karena adanya bootloader. Keenam, kecepatan clock rendah mengurangi kemungkinan dalam memproses data yang sangat cepat. Baik, itu saja materi yang saya bawakan pada hari ini. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya persilakan kepada teman saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah dengan NIM A1S124087. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis Arduino. Yang pertama, Arduino Uno. Arduino Uno adalah jenis papan pengembangan yang paling banyak digunakan, terutama di kalangan pemula. Keunggulan utamanya dari Arduino adalah banyaknya referensi, tutorial, dan sumber daya yang tersedia untuk membantu pengguna baru memulai. Versi terbaru dari Arduino Uno adalah Arduino R3
revisi 3 yang menggunakan mikrokontroler Atmega 328. Yang kedua, Arduino DUE. Berbeda dengan Arduino Uno, Arduino DUE menggunakan chip yang lebih canggih dengan prosesor ARM Cortex M3. Dibekali dengan 54 pin, 1/0 digital, dan 12 pin input analog. Arduino DUE menawarkan kemampuan yang lebih tinggi dalam hal pemrosesan dari konektivitas. Arduino DUE ideal untuk proyek membutuhkan lebih banyak pin dan kemampuan pemrosesan yang lebih cepat. Yang ketiga, Arduino Mega. Arduino Mega 2560 adalah papan pengembangan mikrokontroler yang lebih besar dan lebih kuat dibandingkan dengan Arduino Uno. Papan ini menggunakan mikrokontroler Atmega 2560 dan dilengkapi dengan 54 pin, 1/0 digital, 15 diantaranya mendukung PWM, 16 pin input analog, dan 4 pin UART serial port hardware. Yang keempat, Arduino Leonardo. Arduino Leonardo menggunakan mikrokontroler Atmega 34U4 dan memiliki 20 pin 1/0 digital mana 7 diantaranya dapat digunakan sebagai output PWM dan 12 pin sebagai input analog. Salah satu fitur unik dari Arduino Leonardo adalah bahwa mikrokontrolernya memiliki kemampuan komunikasi USB built-in yang memungkinkan papan ini terhubung ke komputer tanpa membutuhkan chip konverter USB to serial. 5. Arduino Nano. Arduino Nano versi mini dari Arduino Uno. Dirancang dengan ukuran yang lebih kecil sehingga lebih mudah untuk digunakan dalam proyek dengan ruang terbatas. Meskipun ukurannya kompak, Arduino Nano tetap mempertahankan fitur utama dari Arduino Uno, seperti kemampuan pemrograman menggunakan USB. Keenam, Arduino Mini. Arduino Mini adalah versi yang lebih sederhana dan lebih kecil dari Arduino Nano. Meskipun ukurannya lebih kecil, Arduino Mini tidak dilengkapi dengan konektor micro USB untuk mengunduh program, sehingga pengguna harus menggunakan bootloader eksternal untuk memprogram papan ini. Yang ketujuh, Arduino Micro memiliki fisik yang hampir identik dengan Arduino Nano, namun dengan ukuran yang sedikit lebih panjang. Perbedaannya terletak pada jumlah pin yang lebih banyak. Arduino Micro memiliki 20 pin, 1/0 digital, dan 12 pin analog, dibandingkan dengan 14 pin digital dan 8 pin analog pada Nano. 8. Arduino Ethernet. Arduino Ethernet adalah papan pengembangan Arduino dilengkapi dengan kemampuan untuk terhubung ke jaringan lain, Local Area Network. Papan ini memungkinkan penggunaan untuk membuat proyek yang membutuhkan konektivitas internet atau jaringan lokal seperti perangkat IoT atau server web kecil. Dengan fitur Ethernet, papan ini dapat digunakan untuk membangun aplikasi yang memerlukan komunikasi jarak jauh, baik untuk pengendalian perangkat secara remote atau pengendalian secara online. Baik, itu saja yang bisa saya bacakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dengan NIM A1E124072. Saya dari kelas C. Jadi saya di sini akan menjelaskan bagian-bagian Arduino. Arduino Uno R3 pada umumnya menggunakan Atmega 328. Adapun bagian-bagian dari papan Arduino Uno ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, power USB socket atau power USB digunakan untuk memberikan catu daya ke papan Arduino menggunakan kabel USB dari komputer. Selain menjadi port catu daya, USB juga memiliki berfungsi untuk memuat program dari komputer ke dalam board Arduino,
komunikasi serial antara papan Arduino dan komputer, begitu juga dan sebaliknya. Yang kedua, power barrel jack. Arduino ini juga diberi colokan untuk catu daya. Tegangan maksimal yang dapat diberikan kepada Arduino maksimal 12 volt dan maksimal harusnya adalah 2A. Poin yang ketiga yaitu voltage regulator, menurunkan tegangan yang diberikan ke papan Arduino lalu menstabilkan tegangan DC yang digunakan oleh prosesor dan komponen-komponen lain. Yang keempat, kristal osilator, quartz kristal osilator. Jika mikrokontroler dianggap sebagai sebuah otak, maka kristal adalah jantungnya, karena komponen ini menghasilkan detak-detak yang dikirim kepada mikrokontroler agar melakukan sebuah operasi untuk setiap detaknya. Kristal ini dipilih oleh berdetak 16 juta kali per detik, 16 MHz. Poin yang kelima, 5,17 tombol reset. Kita dapat mereset papan Arduino. Misalnya, memulai program dari awal. Perhatikan bahwa tombol reset ini bukan untuk menghapus program atau poin ke-6, 3,3 volt atau 6 supply, 3,3 output volt. Poin yang ke-7, 5 volt atau 7 sampai supply 5 output volt. Yang poin yang ke-8 yaitu GND, 8 ground. Poin yang ke-9 pin 9 sumber daya. Poin ke-10 yaitu 10 kaki analog Arduino Uno punya 6 pin input analog A0 sampai A5. Pin-pin ini dapat membaca tegangan dan sinyal yang dihasilkan oleh sensor analog seperti sensor kelembapan atau temperatur dan mengubahnya menjadi nilai digital yang dapat dibaca oleh mikroprosesor. Poin yang ke-11 yaitu main mikrokontroler. Setiap papan Arduino memiliki mikrokontroler. Kita dapat menganggapnya sebagai otak dari papan Arduino IC. IC utama pada Arduino sedikit berbeda antara papan Arduino yang satu dengan yang lainnya. Mikrokontroler adalah Atmel. Kita harus mengetahui IC apa yang dimiliki oleh suatu papan Arduino sebelum memulai memprogram Arduino melalui Arduino IDE. Informasi tentang IC terdapat pada bagian atas IC. Untuk mengetahui konstruksi detail dari suatu IC, kita dapat melihat lembar data dari IC yang bersangkutan. Poin yang ke-12, 12 ICSP pin. Kebanyakan ICSP atau 12 adalah AVR, suatu programming. Sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan dari materi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.